Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Membuka Mata, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 30 dan 31. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kematian Yesus membuat para murid Yesus putus asa dan kehilangan masa depan. Pengikut Yesus yang ikut merasa kecewa dan kehilangan harapan adalah 2 orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Kisah ini tercatat dalam Injil Lukas. Saat mereka sedang bercakap-cakap, Yesus mendekati mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Mereka pun menjelaskan apa yang terjadi dengan Yesus. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini menuliskan bahwa mereka sangat mendesak Yesus. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap
dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid Yesus. Ke-11 murid Yesus itu sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Melalui kisah ini, para murid Yesus sungguh dikuatkan. Saudara-saudari terkasih, kesengsaraan dan kematian Yesus di atas kayu salib seakan-akan telah menutup mata para pengikut Yesus. Dalam sekejap, para pengikut Yesus berubah secara cepat. Semua ajaran yang telah Yesus ajarkan kepada para muridnya seakan-akan hilang tanpa bekas. Yang ada hanya kesedihan dan kekecewaan akibat ditinggalkan oleh Yesus lewat sebuah peristiwa yang sangat dramatis, brutal, dan sangat mengerikan. Lewat peristiwa penyaliban, kehebatan Yesus dengan berbagai mujizat yang telah Yesus lakukan seolah-olah tidak berbekas dalam pikiran dan hati para rasul. Maka ketika Yesus dikuburkan sesuai adat istiadat Yahudi, yang tersisa hanya keputusasaan dan kekecewaan yang mendalam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jikalau beberapa orang murid Yesus sudah mulai mencari-cari peluang apa yang dapat mereka lakukan untuk mengobati kekecewaan dan keputusasaan yang mereka alami akibat ditinggalkan oleh Yesus. Hal ini pula lah yang juga dialami dan dirasakan oleh 2 orang murid Yesus yang pada akhirnya memutuskan pergi ke Emmaus. Mereka ingin melupakan masalah yang sedang mereka alami. Saudara-saudari terkasih, perjalanan kedua murid Yesus ke Emmaus adalah peristiwa penting sekaligus titik balik kebangkitan para murid yang kehilangan pegangan dan kehilangan masa depan. Sebelumnya, mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus yang bangkit dengan tubuh baru yang tidak dapat binasa. Dengan kata lain, kedua murid Tuhan Yesus belum dibukakan matanya oleh Allah bahwa Yesus sesungguhnya bukan hanya manusia biasa, melainkan Tuhan yang mampu bangkit dari kematian. Maka tugas Yesus yang paling utama setelah kebangkitannya adalah membuka mata para rasul bahwa Yesus itu Allah yang berkuasa atas maut dan kematian. Tugas ini tentu sangat berat, sebab para murid belum pernah melihat orang mati yang bisa bangkit dalam jangka waktu yang begitu singkat, yakni cuma 3 hari. Yang diyakini oleh para murid, termasuk sebagian besar orang Israel, adalah adanya kebangkitan orang mati di akhir zaman. Tetapi lewat penampakannya,
Yesus bisa meyakinkan para murid dan kita semua untuk membuka mata kita dan percaya sepenuhnya kepada Yesus. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah membuka mata untuk melihat dan mengalami Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit dari kematian? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan-Mu dari alam maut, Engkau membuka mata para murid-Nya dan semua umat Kristiani bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas maut dan kematian. Semoga kebangkitan-Mu mendorong kami untuk semakin percaya dan giat menolong sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.